karena tidak bayar ya. Apa namanya? Tidak ada ini ya. Kalau kita bukan apa saja sebutkan namanya kan, Indomie gitu ya misalnya. Saudara, hari ini kita ada di tempat ya. Kalau secara tidak ada sih ayatnya, tapi gereja itu kalau kayak di HKBP atau di gereja lain itu ada yang namanya Advent Sabtu. Kita sudah bahas kemarin Advent Sabtu itu yang ini 27 November ya kalau salah. Advent 2, Advent 3 sekarang Advent 4, Advent terakhir ya. Karena Jumat itu sudah 25 ya kalau salah. Jadi ini minggu terakhir. Advent juga ada 4 minggu sebelum minggu terakhir. Ya 4 hari minggu ya sebelum minggu terakhir. Jadi kita ada di Advent keempat ya. Itu berbicara tentang Maria dari dalamnya. Dimana Maria bersedia untuk mau masuk dalam rencana Tuhan, ya, karena tidak gampang untuk masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita semua punya rencana, ya. Sebelum saya lanjutkan ini ada orang-orang yang baru datang ya. Selamat datang Pak. Boleh tahu dari mana? Malinau. Oh Malinau. Saya suruh ibadah di sini, Malinau lagi. Ya setiap datang ke sini tempat yang terbuka. Ada lagi yang jauh nih dari Krayan. Selamat datang ya Pak. Naik pesawat tuh. Jadi yang dari Safari masih kalah. Ada lagi sampingnya ada grafik yang dari apa? Pokoknya orang-orang baru semua deh. Ya, Tuhan Ibu berkati. Semoga bersama kita ibadah kita hari ini membawa berkat bagi kita. Jadi setiap ibadah itu harusnya berkesan dalam hidup kita. Setiap ibadah itu punya pesan tersendiri. Makanya ketika kita ibadah jangan bilang nggak usah lah ibadah hari ini masih ada lagi minggu yang depan. Tidak saudara. Karena setiap hari minggu punya pesan tersendiri membangkitkan bagi kita. Ya. Jadi kalau ada orang ibadah kemudian dia pulang tidak mendapatkan sesuatu, itu dia tidak membuka hati, kurang membuka hati. Karena setiap kita bertemu dengan Tuhan, ya, terutama dalam ibadah-ibadah seperti ini, pasti Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita. Kehadiran Tuhan itu tidak pernah seperti kehadiran Tuhan itu selalu membawa sesuatu dalam hidup kita, sesuatu yang baik. Kalau tadi kita lemah, maka akan ada kekuatan. Kalau tadi kita tidak punya pengharapan atau putus asa, akan ada pengharapan. Kalau sampai orang yang putus asa datang ke gereja tanpa putus asa, tapi dia memang menutup hatinya. Karena firman yang kita buka itu, Alkitab katakan bukan perkataan manusia, tapi roh yang menghidupkan. Ya, bukan hanya perkataan positif. Perkataan positif saja punya kekuatan bagi kita. Tapi perkataan Tuhan ini bukan hanya positif, tapi benar. Karena tidak semua yang positif itu benar, kan? Kan? Ada perkataan yang positif, tapi nanti benar itu tidak benar, tapi positif itu bisa, kan? Tapi kalau kebenaran itu ada pasti positif. Pasti positif akan membawa kepada kebaikan kepada orang. Ya itulah gunanya Alkitab katakan setiap beribadah, latihlah dirimu beribadah, yang menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu ada kehadiran Tuhan yang pasti di situ. Kenapa saya katakan kehadiran Tuhan yang pasti? Jangan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu kan janji Tuhan. Ya, itu janji Tuhan yang tidak bisa tidak. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita tadi mengadakan penyembahan kepada Tuhan, kita mengadakan pengagungan kepada Tuhan, Tuhan hadir. Pokoknya di mana nama Tuhan disebutkan, Tuhan hadir. Mana pun 2-3 orang. Jadi kita meyakini Yesus kepala gereja hadir di tengah-tengah kita. Mungkin tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tapi ketika kita pulang ada suatu sukacita dalam diri kita, ada suatu kekuatan dalam diri kita, ada suatu pengertian dalam diri kita yang akan mengubah hidup kita. Disitulah kehadiran Tuhan, disitulah jamahan Tuhan yang tidak kita sadari. Syaratnya apa? Membuka hati. Karena firman Tuhan ketika dibagikan itu kan tidak semua di tanah yang subur. Ada pinggir jalan dan kebanyakan pinggir jalan. Makanya ketika ditanya, kamu tahu nggak firman yang nggak usah lah minggu depannya ditanya. Nanti pulang habis makan bakso ditanya nggak tahu. Yang dia ingat sudah rasa baksonya. Ya kan? Bukan lagi firmannya. Maka
Tapi rasa baksonya sudah dilihat, ya. Ditanya apa ya? Sangat susah untuk mengangkat. Tapi coba kalau sinetron dari episode pertama sampai ke 500 sekian loh ya. Dia bisa urut semuanya. Oh bukan ini. Kenapa? Karena rendah hati. Benar nggak? Karena begitu katakanlah ada cerita-cerita gitu, kita buka hati, maka kita melotot, hati kita terbuka, jadi tumplek semua yang kita lihat itu masuk. Tapi kalau kita sudah menutup hati, sudah tidak suka, apapun yang diberikan, kita seperti menuang air ke dalam wadah yang tertutup. Bayangkan botol atau penampungan air yang tertutup, kita tumpahkan air, dia tidak akan masuk. Kenapa? Karena menutup hati, karena sudah tidak tertarik, karena berpikir tidak penting. Tapi kalau kita merasa bahwa firman itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup kita akan membuka hati kita, maka akan masuk firman itu. Amin. Ya kan? Makanya orang yang membuka hati untuk firman itu akan kelihatan. Apalagi dari depan ini akan kelihatan. Yang membuka hati, mata akan melotot, akan terbuka. Tapi kalau sudah menutup hati, lama-lama mata pun akan tertutup. Iya kan? Kalau hati kita sudah tertutup, lama-lama mata kita pun ikut tutup. Tapi kalau hati kita terbuka, mata kita pun akan ikut terbuka. Coba praktekkan. Kalau filmnya seru, sinetronnya seru, tidak ngantuk ya. Bahkan makin mendekat ya. Tidak sadar sudah makin dekat dengan TV. Bahkan tidak sadar dia berteriak-teriak. Dulu kalau di kampung saya, orang nonton film dia bilang, ayo cepat sembunyi di situ cepat gitu ya. Nah kita pun begitu. Kalau hati merespon, biasanya tanpa kamu sadar bilang, amin. Itu respon. Biasanya begitu. Amin. Ya, ya Tuhan. Walaupun mungkin tidak terbuka, memang hati kita bilang amin. Itu responnya. Kenapa? Karena terbuka hati. Ada yang mengikuti di belakang, ya. Ada yang terbuka. Kalau terbuka hati kita, maka ada reaksi. Jangan bilang oh aku terbuka hati, karena apa yang dari hati itu memancar ke luar. Ya. Jangan bilang oh saya mengikuti kok. Walaupun saya tidur, begitu saya. Walaupun saya tidak bisa saudara. Yang dari terlihat itu dari dalam. Walaupun yang terlihat itu belum tentu seperti yang di dalam. Ya kan? Yang terlihat itu belum tentu seperti yang dalam, tapi yang dalam itu pasti terlihat keluar. Karena ada orang yang namanya munafik, itu kan kelihatan dari luar baik, tapi dalamnya tidak. Artinya yang dari luar itu belum tentu seperti yang di dalam, tapi yang di dalam itu pasti keluar. Pasti bisa kita lihat yang di dalam. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan buka ke ini. Biasa kalau kasih firman, lalu kasih hati ya gitu. Lukas 1 ayat 28. Kemarin Natal di Tanjung Jawa itu saya sangat memberkati, walaupun dia tidak berkhotbah, tapi saya diberkati dengan rahmatnya ya. Berkati walaupun mereka tidak bicara, tapi dari tindakannya saya luar biasa ya, rahmatnya itu ini sama kata sambutan dari waktu itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau simak kita bisa sampai ya. Kita bisa tahu kalau dia berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Dari perkataannya kita bisa tahu orang yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Ya orang yang dalam hatinya dia mau membuat hidupnya, mau membuat pekerjaannya menjadi saluran untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, kita bisa tahu. Ya kita bisa tahu. Kami kemarin pulang, jadi yang tidak ikut pergi ya di rumahnya masuk rahmatnya, kata sambutannya, makanannya itu pokoknya lengkap. Ya kan?
38. Kita baca sama-sama ya, sampai 38. Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Ayat 28 tidak satu berikut. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, malam itu malaikat Gabriel menuju sebuah kota pada seorang perawan yang berhubungan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai orang yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya kepada Tuhannya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang paling tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mengandung. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dari semua inti dari pembicaraan perikop ini, yang paling luar biasa adalah ayatnya. Semua luar biasa maksudnya, tapi intinya semua responnya Maria. Ya, Allah berkata, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini tentang kelahiran Yesus. Semua ini ceritanya udah tahu ya. Dari sekolah minggu kita udah tahu kan. Malam Kudus lewatlah si Yusuf, lewatlah si Maria kan gitu. Bawalah dia anak-anaknya. Kenapa? Itu saya waktu kecil sudah begitu. Ya, dan sampai kapan pun pasti begitu. Kan nggak mungkin malam Kudus lewat siapa-siapa, kan nggak. Tetap Maria dan Yusuf itu yang akan muncul. Saya tahu Maria ini adalah orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sama seperti kita saat ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, ada sebuah yang tes itu. Saya kurang hafal dengan ayatnya. Yesus. Yang dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Gitu ya? Betul. Ya, jadi kasih karunia itu otak saya ini agak kurang tahu menghafal. Ya, kalau menghitung berarti ada bintang. Jadi kalau menghafal susah saya, tapi saya tahu ayat-ayat itu. Beda ya dengan Pak Joni Pardede ya. Kalau Pak Joni Pardede khotbah, dia khotbah tanpa Alkitab, tapi dia nanti kalau kita catat khotbahnya ada 100 ayat Alkitab yang keluar. 100 ayat Alkitab. Dia tidak pakai Alkitab khotbah. Dia hanya khotbah jalan sini. Kemudian kita catat seperti yang tertulis ini. Karena yang khotbah itu masuk gitu, ayat menerangkan ayat. Bukan tidak boleh. Ini menurut profesor ini misalnya tidak boleh. Ayat menerangkan ayat, itu yang benar. Jadi dia 100%. Maka saya catat ayat itu. Itu luar biasa. Saya tahu ayat-ayat itu di mana. Cuma menghafalnya saya tidak tahu. Kalau dia hafal, padahal dia itu termasuk orang yang sudah tahu lah kelihatan seperti apa ini. Ketika dia di dalam Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa. Saya kurang menghafal terus di mana. Lagi tambah sekarang ini kan ada handphone yang kita bisa cari apa aja. Itu akhirnya tidak membuat pikiran kita tuh makin turun dayanya kita. Ya, terlalu enak
sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia. Kita lihat saudara, Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Kalau zaman dulu bertunangan itu sudah ada seserahannya, sudah semua. Makanya dulu kalau masuk ke bilangannya, ke bilangan itu, ke ulangan itu, orang yang tunangan itu sudah sama seperti orang menikah. Makanya ada ayat yang berkata, diam-diam Yusuf ingin menceraikan, ya, diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria karena peristiwa ini. Jadi saudara, dulu kalau yang namanya tunangan itu sudah seperti menikah, karena itu sudah melewati proses memberikan seserahan, sudah memberikan sudah memberikan surut lah, mahar gitu sudah ada. Sinamot kalau bahasa India, ya sudah ada gitu bukan bayarannya, urutnya, maharnya sudah ada waktu itu. Makanya orang yang bertunangan itu disamakan seperti orang menikah, tapi tidak boleh hidup seperti suami istri. Ya, karena pendapat orang kan mereka sudah suami istri itu, makanya dipertanyakan Yesus sebagai yang lahir dari Roh Kudus kan begitu. Tapi dulu tidak bisa orang yang bertunangan, ya mereka kan disamakan seperti orang yang menikah, tapi tidak boleh hidup seperti suami istri. Kalau kedapatan perempuan ini mengandung atau hamil, ya sebelum dinikahkan, dia akan mendapat hukuman mati, dirajam batu sampai mati, dilempar batu sampai mati. Ngeri ya. Jadi ketika Maria mendapat kasih karunia, Tuhan berkata, salam bagimu, engkau yang menerima kasih karunia, sekarang engkau akan mengandung. Coba saudara, ya seorang wanita baik-baik, seorang perempuan perawan, gadis lah katakan begitu, tiba-tiba Roh Kudus katakan kamu akan mengandung. Wah, luar biasa ya. Itu rasanya dia, saya mengandung, gimana dengan perasaan suami saya akan menghina saya, gimana respon keluarga, gimana respon masyarakat, itu kan banyak yang harus ditanggung. Kalau tadi dia hamil, sudah punya suami, tak usah. Ini dia orang baik-baik dan sebaik-baik, ya. Makanya waktu saya pergi ke Israel itu, kita kan ada ke kampung Maria ya, kampung Maria dan Yusuf. Saya seperti masuklah ke alam mereka itu, ya. Dan rumah mereka itu satu wilayah bukannya, satu desa mereka. Itu rumah Yusuf, katanya, rupanya mereka sudah berkuliah dari awal, gitu kan, ya. Seperti itu udah berkuliah, mungkin satu desa, satu kampung, akhirnya begitulah, ya, suka gitu. Dan enggak begitu ya. Saya bayangkan ya, di waktu situ di kampungnya Maria itu. Bagaimana perasaan keluarganya satu kampungnya? Tahu kan kalau satu kampung kalau sudah ngomong, tetangga kita aja ngomong bisa stres, apalagi satu kampung. Ya, satu kampung, ya bukan hanya diomongin, tapi diperhadapkan di depan umum, ya, dikasih tahu seperti perempuan yang berzina itu, di-share dia ke tengah umum, dia bilang ini begini dosanya begini, dilempar batu sampai mati. Itu kan hukuman. Jadi Maria menerima kasih karunia. Jadi jangan berpikir ketika kita menerima kasih karunia, kita berpikir tentang keuntungan, kita berpikir tentang kenyamanan, kita berpikir tentang berkat, kita berpikir tentang kehebatan. Tidak. Maria mengajarkan kita orang yang menerima kasih karunia, berarti dia siap untuk masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Iya kan? Jangan bilang aku menerima kasih karunia, tapi kalau Tuhan ngomong, tunggu dulu, aku menerima kasih karunia, tapi aku mau hidup seperti mauku. Itu bukan orang yang menerima kasih karunia. Orang yang menerima kasih karunia, dia siap untuk menerima rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan rencana Tuhan itu bukan rencana manusia. Bayangkan Maria ini punya rencana tentu dalam hidupnya. Sekarang aku sudah tunangan, seperti Tari kan? Karena dia mau dekat-dekat kan pasti dia coba tanya ya. Yang dekat-dekat ya, yang masih belajar kan pasti kayak Karen, dia pasti berpikiran nanti kalau aku kuliah begini kan pasti begitu. Kalau Tari kan nggak begitu lagi karena dia sudah selesai kuliah, yang kebetulan ada yang melamar, contohnya lah. Ya dia akan berpikir nanti kalau aku menikah, aku akan begini. Kan dia punya rencana pribadi, dia punya konsep pribadi, dia punya tujuan pribadi, dia punya angan-angan
Bayangkan cita-citanya seperti diobrak-abrik, saudara. Saya pernah merasakan itu soalnya. Ketika saya sudah mulai membangun sebuah rumah tangga, saya mau begini, kayak bukan kayak datang tsunami gitu, dihancurkan semuanya. Tapi kita harus tahu, kita harus tetap bertahan bersama Tuhan ini akan. Maria mendapatkan kasih karunia, tapi jalannya tidak mulus. Tapi ingat, sampai detik ini, bahkan sampai nanti, Maria itu diingat setiap kita mengingat Yesus. Tidak ada kelahiran tanpa melibatkan Maria. Kalau kita bicara Yesus, kita juga membicarakan ketaatan Maria sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia. Diingat sepanjang masa. Jadi Maria dikatakan kamu akan mengandung. Bagaimana mungkin? Karena secara biologis wanita hamil atau mengandung itu karena ada pertemuan sperma dan sel telur, kan begitu? Bagaimana mungkin? Dan malaikat berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia, dia tidak lagi hidup menurut kekuatannya, tapi hidup menurut kekuatan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena apa? Karena ketika kita masuk dalam kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan menjalani sesuatu yang mungkin bagi kita tidak bisa kita lakukan. Banyak orang Kristen berkata, oh saya tidak bisa melakukan itu, saya tidak bisa melakukan itu, mustahil saya bisa melakukan itu, saya kan masih manusia. Pernah dengar begitu? Kita kan masih manusia, kita kan masih manusia berdosa, kita kan masih begitu. Itu orang-orang yang tidak tahu bahwa dia mendapatkan kasih karunia. Saya tidak akan bisa menjadi baik, saya tidak akan bisa menjadi sabar, saya tidak akan bisa menjadi jujur, saya tidak akan bisa mengampuni, saya tidak akan bisa begini. Kenapa? Karena saya masih daging, karena saya masih manusia. Sehingga apa? Kita tetap dalam dosa kita, kita tetap dalam amarah kita, kita tetap dalam kecewa kita, kita tetap dalam putus asa kita. Tapi orang yang mendapatkan kasih karunia, dia tahu bukan dia yang bekerja, tapi kekuatan Tuhan. Kalau sudah kekuatan Tuhan yang bekerja, adakah yang mustahil? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan bekerja. Makanya Maria berkata begini, bagaimana mungkin? Dia bertanya ya, bukan menolak, beda ya. Beda seperti Zakaria. Zakaria itu dia berkata bagaimana mungkin? Ya, itu perkataannya lahir dari ketidakpercayaannya. Tapi kalau Maria berkata bagaimana mungkin, dia posisi bertanya. Beda ya. Makanya Zakaria dia bilang bagaimana mungkin? Elizabeth kan sudah tua, langsung Tuhan tutup mulutnya sampai bisu sampai anaknya lahir. Jadi sama-sama sebuah pertanyaan, tapi ini lahir dari ketidakpercayaan, ini lahir dari meminta pengertian. Bagaimana mungkin aku belum menikah? Jadi dia sedang bertanya bagaimana sih? Tuhan kasih. Makanya kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tapi kalau kita berkata, bagaimana mungkin? Ada mungkin nggak? Nah itu Tuhan sudah tidak akan menjawab. Langsung aja ditutup mulutnya tidak. Pakai dia bertobat. Zakaria kan belum, Zakaria ya bapaknya Yohanes. Ya, imam. Menurut saya. Soalnya saya bukain aja pakai warna. Jadi dikatakan ditutup oleh apa? Karena lahir dari ketidakmengertiannya. Ketidakmengertiannya saudara. Kalau si Zakaria lahir dari ketidakpercayaannya. Jadi kalau kita tidak memahami, jangan menolak gitu. Ada itu mana bisa kita melakukan ini, mana bisa mas. Lama-lama dibungkam kita punya mulut ya. Tapi kalau kita itu ya gimana caranya melakukan? Kalau kita katakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Saya selalu melibatkan bagi Tuhan itu pasti. Semua orang yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yakinkah bahwa tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya? Iya kan? Kalau kita bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua orang percaya kok. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sekarang percaya enggak kalau tidak ada yang mustahil juga bagimu yang percaya kepada Tuhan? Haleluya. Tidak susah mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tidak susah. Tidak susah kita percaya
mustahil bagi kita, itu yang paling susah percaya. Kalau Tuhan ya jelas tidak ada yang mustahil bagi Dia. Makanya saya selalu mengikutkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak pernah lupa bilang dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dan saya orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Tidak ada juga yang mustahil bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Tidak ada mustahil. Tapi bukan berarti tidak ada yang mustahil. Kemudian kita menjadi seperti orang ahli sihir. Bukan begitu. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan terbentur dengan kemustahilan, kita akan terbentur dengan kesulitan, kita akan terbentur dengan tantangan yang menurut akal kita, aduh nggak bisa ini saya lewati. Saya banyak sekali berpikir begini, aduh Tuhan nggak bisa saya lewati. Aduh kalau saya yang mengalami mungkin saya tidak bisa lewati. Aduh begitu saya mau menjalani bisa ternyata. Terus saya berpikir, aduh saya melihat orang yang kesulitan orang. Kayaknya kalau saya yang itu tidak bisa saya lewati. Tapi ketika saya mengalami, ketika Tuhan mengalami yang dialami yang saya pikir tidak bisa saya lewati, begitu saya masuk di dalam, bisa ternyata lewat. Kadang ketakutan kita itu belum kita masuk sudah berkata tidak bisa. Karena masuk dalam rencana Tuhan itu, saudara, tentu akan membuang semua pikiran-pikiran kita, akan membuang semua rencana-rencana kita. Dan kita akan melakukan sesuatu yang menurut pikiran kita itu sulit, yang menurut pikiran kita itu akan mustahil. Tapi Tuhan berkata apa melalui malaikat Gabriel? Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, tidak ada yang mustahil. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia bukan lagi hidup menurut kekuatannya, tapi hidup menurut kekuatan Roh Kudus. Sehingga orang yang menerima kasih karunia akan berkata seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi. Sehingga orang yang menerima kasih karunia tidak pernah menyerah dengan hidupnya, tidak pernah menyerah dengan kesulitan, tidak pernah menyerah dengan kemustahilan. Kalau memang itu diizinkan Tuhan, Tuhan akan membuka jalannya. Amin. Saya pun seringkali berpikir dalam hidup saya, gimana ya, bisa nggak ini ya? Tapi sepanjang perjalanan saya tahu di ujung-ujung dari kritis kita Tuhan mau. Cuma kadang kita kurang berani untuk berjalan. Kenapa? Hitung-hitungan pikiran kita, hitung-hitungan dari rencana kita sudah menghitung. Saya enggak, hitung-hitungan kekuatan kita. Padahal orang yang menerima kasih karunia itu tidak menghitung menurut kekuatannya, tidak mengukur sesuai dengan kekuatannya, tapi mengukur sesuai dengan kekuatan Tuhan. Kalau sudah kita mengukur dengan kekuatan Tuhan, apa yang tidak bisa kita lakukan? Itu maksudnya. Amin. Ya. Jadi orang yang menerima kasih karunia seperti Maria dikatakan Roh Kudus akan bekerja. Coba kita baca lagi ayat 38. Satu dan tiga. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara, yang pertama kali ketika orang yang menerima kasih karunia, dia menerima kasih karunia Tuhan, maka dia akan tahu bahwa yang bekerja dalam hidupnya bukan dia tapi Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan yang bekerja, kita hanya berjalan aja, kita hanya mau berjalan, Tuhan yang memberi kekuatan. Karena kita bukan robot, kita dikasih Tuhan yang namanya free will, kehendak bebas itu Tuhan kasih bagi kita. Ketika kita memutuskan berjalan, Tuhan kasih kekuatan untuk berjalan. Jangan minta kekuatan untuk berjalan, tapi engkau tidur, nggak bisa. Sama seperti orang lumpuh, ketika dia bilang berjalanlah, loh, Tuhan ngomong sama siapa? Sama orang lumpuh. Kita berpikir di mana sih Tuhan ini? Tuhan kan tahu dia lumpuh, kenapa suruh berjalan? Ayo, dia nggak bilang mau sembuh, sini aku tarik.
disitulah kekuatan itu nyata. Amin. Kita pun begitu. Ketika ada kesulitan di hadapanmu, ketika ada kemustahilan di hadapanmu, jangan hanya bilang, aduh Tuhan ini mustahil, aduh Tuhan mustahil, beri aku kekuatan. Iya, kamu jalan aja. Ketika kita berjalan menembus kemustahilan itu, disitulah kekuatan Tuhan nyata. Amin. Sebelum kita bergerak, tidak akan melihat kekuatan. Sama seperti orang orang Israel. Apa Tuhan sampai murka sama mereka? Mereka itu tidak mau percaya. Kita lihat dulu deh, baru. Makanya orang yang memimpin Musa melewati Laut Berau dengan yang memimpin Yosua melewati Sungai Yordan itu beda. Kalau Musa yang memimpin Musa melewati Berau, ya, dia berbelah dulu airnya. Benar nggak? Betul. Berbelah dulu baru jalan. Lihat orang Israel itu berbelah nari-nari mereka, nari-nari, joget-joget, main berbana. Orang-orang yang begini ini, ya kalau dikasih baru dia happy. Kalau bangkrut dia dah happy, kalau dia dah dapat yang dimaui, dah happy. Coba lihat orang Israel, begitu dibuka jalan, wah mau nari-nari, tapi begitu kekurangan makan dikit, ngomel. Tapi lihat yang diseberangi oleh Yosua dan orang Israel yang seberangkan Yosua melalui Sungai Yordan. Orang Israel kan 2 kali menyeberang, satu Laut Berau, satu Sungai Yordan. Sama-sama lautnya terbelah, sama-sama airnya terbelah. Baru tahu kan? 2 kali kan? Saya ngajak PA, saya penciptaan aja saya ajari mereka. Mereka bilang, aku ya dari dulu nggak tahu ini ya sudah 26 tahun, 22 tahun, bayangkan ya. Hanya penciptaan aja, jadi kejadian satu aja mereka bilang, baru kali ini aku dengar. Ketika Yosua, kalau orang Musa menyeberang Laut Berau, bukan dulu, mereka jalan. Kalau Sungai Yordan enggak, kamu kasih kakimu dulu ke air, ya kan? Baru lautnya apa? Baru sungainya terbuka. Beda kan? Jadi orang yang menerima kasih karunia yang sudah memasuki Kanaan, itu Yosua kan menuju ke Kanaan sudah. Itu kamu tidak melihat dulu baru melangkah dulu baru melihat. Jadi ketika Yosua mau menyeberangkan Israel, Tuhan bilang ayo seberang Sungai Yordan, melangkah mereka, melangkah, jalan belum ada, air masih menyatu, tapi mereka sudah berjalan. Dan begitu kaki mereka menyentuh air di Sungai Yordan, baru dia terbelah. Beda dengan yang di Berau, buka dulu jalan, buka dulu lautnya, baru mereka jalan. Beda ya? Itu lewat kita ini harus masuk dulu sebagai orang yang menerima kasih karunia, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita kadang harus melangkah dulu baru melihat. Ya, yang kedua yang kita lihat orang yang menerima kasih karunia tadi, dia berjalan bukan lagi menurut kekuatannya tapi kekuatan Roh Kudus. Untuk menderita pun saudara itu butuh kekuatan Roh. Ya, saya tahu luar biasa ya dengan Rasul Paulus. Dia itu tiap hari lah dia diincar-incar nama. Tiap hari lah dia masuk dalam penderitaan. Tapi dia berkata begini, aku memang kawan roh, aku tidak hidup menurut kemauanku. Dia dibunuh, dilempar dengan batu. Rasul Paulus ya, ada dengan batu sampai mati yang seret dia keluar itu. Dan kamu kita akan Injil depan. Kalau lagi ke tengah kota, dia akan lagi Injil dalam keadaan berbangun dari lemparan orang. Saudara baca kisah Rasul Paulus sudah, saya bilang luar biasa. Luar biasa. Makanya dia berkata segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus Kristus. Perkataan Rasul Paulus. Kenapa dia mampu berkata begitu? Karena dia tahu dia hidup bukan lagi kepadanya, tapi dia kawan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam dia, bergerak di dalam dia. Sehingga dia tidak pernah berkata, oh jangan, aduh, tidak bisa. Dia benar-benar melakukan semuanya karena dia tahu ada Roh Kudus di dalam dia. Itu yang pertama, saudara. Ya yakinlah bahwa yang terjadi dalam dirimu bukan dirimu, tapi Tuhan. Yang kedua, orang yang sudah menerima kasih karunia, dia tahu dia itu seorang hamba. Tadi dia dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia, dia menyadari bahwa dia itu hamba Tuhan. Jadi semua kita hamba Tuhan. Amin. Hamba
Hamba Tuhan ini ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi pemberita Injil, ada yang menjadi rasul, itu dalam pelayanan gereja. Tapi semua kita hamba Tuhan karena hanya ada dua Tuhan, yaitu bapa segala pendusta, yaitu iblis, dan bapa segala pengarang itu. Ya, kalau bukan hamba Tuhan, ya berarti hamba yang satu. Jadi ketika kita menerima kasih karunia, sadar bahwa kita ini hamba. Hamba itu tidak pernah protes, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah segala macam. Karena punya pembantu tidak ada rumah. Punya pembantu? Enggak, aku kok yang pembantu rumah saya. Ya, yang pembantu enggak. Yang orang-orang kaya atau sinetron nggak lihat. Ya, karena kita di sini lihat kayaknya kita sendiri yang kerja kita sendiri ya. Pembantu itu saudara, kalau disuruh minum, biasanya nama pembantu kan minum ya, minum jarang ya fokus, jarang ya karena kepala semua otomatis saudara itu kepala semua ya, minum apa itu baru pembantu mana nggak, asisten mana nggak ya dia tanya, masak dong pernah nggak, kira-kira kalau saudara bosnya punya asisten rumah tangga disuruh masak dia tuh ini tiba-tiba aja atau kakak saya atau gimana, pernah nggak gitu? Kira-kira kalau pembantu saudara itu dipecat atau dinaikkan jabatannya? Saudara tahu dipecat kan? Tuhan pun seperti itu. Kita harus tahu bahwa kita hamba. Ketika kita tahu kita hamba, ya, kita akan mau diperlakukan oleh Tuhan seperti kita, bukan kita yang nyuruh Tuhan. Tuhan, aku ingin tidak gitu. Makanya Alkitab katakan tadi, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Karena dia tahu dia hamba, hanya orang yang tahu dia hamba yang berkata begitu. Maria berkata begini, jadilah aku ini seorang hamba. Dia punya prinsip ini, aku hamba. Apa yang bisa saya lakukan sebagai hamba? Selain nurut gitu loh. Tahu kan? Selain nurut, tidak ada yang bisa saya lakukan. Karena saya seorang hamba, tugas saya hanya bisa nurut. Kalau kita sekarang, kita nurut sama siapa? Sama Tuhan. Benar? Kita melayanilah untuk Tuhan. Dan semua kita untuk Tuhan. Tapi jangan salah. Untuk Tuhan itu bukan berarti ini. Untuk Tuhan, untuk kamu tidak. Alkitab mencatat begini. Untuk Tuhan itu kan tidak terlihat, benar enggak? Tuhan itu hanya bisa dilihat dengan iman. Kita ini hamba Tuhan, artinya ada bos kita. Siapa bos kita? Tuhan. Tapi Tuhan itu kan tidak kasih instruksi langsung dari surga tiap hari dikasih tahu dari surga kan enggak? Alkitab mengajarkan kita untuk kita menjadi seorang hamba, kita harus turut kepada Tuhan. Melalui siapa? Pertama, kalau kita nurut kepada Tuhan, tentu kita, kalau kita tahu hamba, kita nggak boleh bersungut-sungut loh dalam hidup kita ini, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Yang jelas-jelas pekerjaan Tuhan, Tuhan lah sekedar ya, nggak boleh. Kenapa? Oh saya tidak kecewa sama Tuhan, saya tidak bersungut-sungut sama Tuhan, saya tidak protes sama Tuhan, saya hanya protes kepada badan pengurus jemaat gereja. Saya hanya protes kepada penatua. Saya hanya bersungut-sungut kepada pemimpin atau gembala. Saya hanya protes, tidak suka kepada kepada pelayan-pelayan Tuhan. Sudah tahu? Di Bilangan 3 dikatakan 3 ayat 8. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, tidak ada makan di apa kamu Musa katanya? Coba kamu tidak bawa saya. Mereka bersungut-sungut terus. Kemudian saking seringnya mereka bersungut-sungut, Musa ngomong begini, hai Israel sini, kamu memang secara mata, secara telinga tidak bersungut-sungut kepada saya dan kepada Tuhan, kepada saya, kepada Musa. Tapi dia bilang begini, tapi ketahuilah, sungut-sungut atau protes atau apapun yang sedang kau lakukan kepada saya, kepada kami sebagai hamba Tuhan, kata Musa, sebenarnya itu sedang menunjukkan kepada Tuhan. Orang Israel itu tidak usah bersungut-sungut kepada Tuhan, menyebut nama
sama segala macam, sama aja. Kan baca ya dalam dia apa? Sebenarnya sungguh-sungguh yang kau arahkan kepada saya itu, kepada kami itu sebenarnya itu kalau bukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita hamba, jangan bersungguh kepada siapapun, karena itu sedang kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Bayangkan ketika kita kasih makan orang di penjara aja, ketika kita kasih makan orang yang tidak punya pakaian, kita kasih pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, ketika kita menjenguk orang yang di rumah sakit, ketika kita menjenguk orang yang di penjara, Tuhan berkata apa? Kamu ketika aku di penjara, kamu melihat aku. Ketika aku di rumah sakit, ketika aku tidak punya makan, ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberikannya kepada aku. Orang ini berkata, kapan kamu tidak punya pakaian? Kapan kamu tidak makan? Tuhan bilang apa? Apa yang kau lakukan kepada dia, engkau sedang melakukannya bagi dia. Haleluya. Amin. Kita mau kasih sama Tuhan, tidak kasih sama Tuhan. Kirim pesan kan enggak? Kasih sama gereja, pekerjaan Tuhan pada orang yang membutuhkan sama dengan memberi kepada Tuhan. Benar enggak? Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kepada Tuhan itu bukan langsung kepada Tuhan vertikal, tapi kepada Tuhan itu bisa terlihat dari hubungan kita secara horizontal. Ya, ketaatan kita kepada Allah. Alkitab berkata begini, kalau engkau mengasihi, tidak mengasihi orang yang kamu lihat, bagaimana engkau mengasihi orang yang tidak kamu lihat? Jadi ketika kita mengasihi orang sekitar kita, kita sudah sama mengasihi orang Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu tercermin dari kita mengasihi sesama. Amin. Ya. Jadi kalau kita tahu kita hamba, kita hanya punya jalan untuk nurut aja. Nurut aja. Mengasihi, memberi apa semua itu sama manusia kan? Tapi Tuhan bilang kamu belum memberi untuk aku. Untuk aku kata Tuhan. Kapan? Ya ini yang kamu lakukan sama orang kecil ini kamu lakukan bagi saya. Kamu bersungguh-sungguh bagi saya? Enggak, aku bersungguh-sungguh sama ini kok. Bukan, sungguh-sungguh yang kamu lakukan kepada orang itu sebenarnya untuk saya, tapi sama aja. Jadi kita harus, ketika orang kita tahu kita menerima kasih karunia, kita harus sadar bahwa kita itu hamba. Kalau kita sadar kita hamba, kita tidak banyak income, tidak banyak permintaan, tidak banyak tuntutan gitu. Hamba itu kerjanya, tugasnya hanya kerja dan nurut. Amin. Makanya kalau melakukan sesuatu pandanglah seperti itu Tuhan kan? Bisa tepatnya. Jadi seperti itu Tuhan. Maksudnya itu begitu. Dia tahu dia hamba. Karena dia tahu dia hamba, akunya hanya hamba. Dia tidak punya hak menolak permintaan dari Tuhan melalui malaikat. Walaupun secara akal pikiran dia harus menerima resiko, tapi karena saya hamba, saya tidak punya pilihan lain. Jadi penting kita menyadari bahwa kita itu hamba, bukan bos, bukan pemimpin dalam arti orang bos atau yang harus diapakan. Semua kita hamba. Kalau kita punya pemikiran begitu, kita akan punya mindset atau kita punya pikiran bahwa saya ini bukan untuk dituruti tapi untuk menuruti. Saya belajar saudara, itu belajar loh. Karena ada banyak hal ketika kita dikasih perintah atau dikasih tugas atau ada pekerjaan kita, banyak hal yang bertentangan dengan hati kita. Tapi kalau kita ingat kita hamba, kita bisa nurut. Ya saya hamba, ngapain harus protes? Ini dalam segala hal ya, dalam pekerjaan Tuhan yang paling ini. Karena saya ini kan dalam pekerjaan Tuhan dari dulu. Saya sering kali kayak pemimpin lah, pernah Tuhan. Wati, nanti kamu ini ya. Saya tidak punya skill, saya tidak punya persiapan, saya tidak punya, menurut saya, tapi dalam saya gitu, dia, saya hamba. Tuhan perintahkan saya lewat dia. Bos saya kan Tuhan, tapi dia perintahkan saya lewat dia. Saya tidak dulu. Sehingga apa? Oke. Lalu oke. Walaupun bertentangan dengan hati nurani kita, melayani Tuhan itu sudah bukan langsung kepada Tuhan. Yuk, buka deh.
Bilangan 3. Ayat 6 dulu ya. Coba. Bilangan 3 ayat 6. Bilangan 3 ayat 6. Bilangan 3 ayat 6. Sebuah Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Ya. Saudara tahu nggak Imam Lewi, mirip ya, Imam Lewi. Imam Lewi itu bukan Imam Lewi, suku Lewi itu kan memang suku yang dibentuk melayani. Tapi lihat ya, mereka Tuhan suruh, ayo suku Lewi, ini kamu melayani Tuhan bukan langsung melayani persembahan begini, tapi kamu melayani Harun. Harun loh yang dilayani, mereka itu melayani Tuhan, tapi yang disuruh dilayani adalah Harun. Kenapa? Karena melayani Harun sama dengan melayani Tuhan. Ini benar nggak? Jadi kalau baca dari bawahnya itu melayani Harun dan anak-anaknya. Padahal mereka suku Lewi itu melayani Tuhan, tapi disuruh melayani siapa? Harun itu siapa? Imam, pemimpin ibadah di tempat itu. Makanya jangan keberatan kalau disuruh melayani dalam arti apapun yang disuruhkan, yang melayani bekerja atau apapun oleh pemimpin. Itu harus kita lihat. Makanya di PDI ya, di PDI. Orang di PDI, apa ya? Orang di PDI itu luar biasa. Bukan hanya di PDI, banyak di gereja. Banyak di gereja. Kalau mereka sekolah Alkitab, baru kalau mereka sudah tamat, nanti kan di sekolah Alkitab itu disuruh jadi hamba. Jadi sekolah Alkitab itu belajar jadi hamba, karena manusia itu susah jadi hamba. Kalau jadi bos gampang, jadi hamba susah. Kenapa? Ya, kalau jadi hamba itu harus dilatih. Kalau jadi bos tidak perlu dilatih, hamba pun mau jadi bos. Tapi kalau hamba itu perlu dilatih. Makanya sekolah Alkitab itu bukan hanya belajar tentang Alkitab, tapi belajar tentang hamba. Saya ingat dulu, saya sekolah Alkitab, saya nyuci pakaian. Ada orang dimasukkan sekolah Alkitab. Kadang inilah orang tua ya, yang tidak laku-laku dikasihnya sekolah Alkitab. Yang sudah miring-miring kan sekolah Alkitab. Nanti yang bagus-bagus sekolah kedokteran, sekolah teknik sipil, apa segala macam. Tapi kalau sudah eleng-eleng dikit, angkat sama Tuhan. Angkat sama Tuhan. Sekolah Alkitab. Tapi kalau yang terbaik, tapi harus melakukan nanti yang. Tapi kalau sudah pembangkang, sudah agak susah, narkobaan, dan sekolah kita, nah kan gitu. Kita yang kemarahan, udahlah. Saya melayani, ada orang miring-miring karena mungkin dia sudah dapat apa kan, mungkin pengaruh-pengaruh. Saya cuci bajunya dulu. Saya cuci bajunya, betul. Saya sekolah kita, saya cuci bajunya. Baru kita kalau soal makan dulu ya tadi. Saya cuci bajunya. Dalam hati saya, kenapa saya melayani cuci baju nih? Saya pikir kalau melayani Tuhan itu dari bos, gitu ya. Ternyata tidak. Kami diajar untuk belajar cuci baju. Sudah itu pemimpin kami makan, bukan kita bisa duduk langsung makan. Jaga dulu anaknya saudara. Jaga anaknya, jaga. Dalam hati saya ini tidak punya adik. Saya anak paling kecil. Kenapa saya melayani Tuhan jadi anak ini? Tidak terima saya. Maaf kata, dia buang air besar. Saya cebok seumur hidup saya tidak pernah. Saya anak paling kecil, saya tidak pernah masih dengan perkara-perkara itu. Saya banyak belajar. Sementara bapaknya sama mamanya, bos saya ini, bos pemimpin di sekolah kita, dia lagi makan bercanda. Dalam hati saya lamanya juga dia ingin makan ya. Dia tidak lihat kita sudah kelaparan kan di situ. Makan dia sambil bercanda sambil ketawa-ketawa. Saya makan bukan lagi lengkap semua utuh, semuanya setengah-setengah. Semuanya sudah hampir habis, semua sisa-sisa. Saya makan.
belajar jadi hamba. Amin. Terus saya tahu karena saya belajar nomor 10. Ketika suku Lewi sebagai suku yang memang tentukan dari 12 suku itu melayani Tuhan, dia tidak suruh kamu melayani Tuhan langsung. Dia suruh dulu melayani Harun dan anak-anak. Makanya kalau sekolah Alkitab yang kita layani bukan Tuhan, yang kita layani pemimpinnya dulu. Kalau di sekolah Alkitab yang lain termasuk BD atau BD lain, kalau di kampung saya pelayan Tuhan, jangan berharap kamu langsung khotbah atau apa. Pertama-tama tugasmu sebagai sekolah Alkitab yang sudah tamat dari sekolah Alkitab yang praktek di sekolah gereja, kamu pertama-tama menyambut gereja dulu. Setelah itu kamu kasih makan babi yang baru. Ya, kerja di ladang gembala dulu. Ngurus anak-anak gembala itu. Beres di rumah. Gitu saudara. Karena itu Alkitab dia melayani anak-anak Harun dan anak-anaknya. Istilahnya melayani manusia dulu. Belajar melayani manusia baru kita punya hati hamba. Tulus. Makanya kalau anak-anak praktek dulu kalau di kampung itu mereka sama gembala itu sama pemimpinnya itu seperti gini mereka. Itu karena memang waktu sekolah kita sudah diajari namanya hamba. Jadi itu berguna bagi kita. Ya. Jadi saudara, Maria kata begini, jadilah aku ini seorang hamba. Penting kita untuk tahu bahwa kita seorang hamba. Kalau enggak, hidup ini akan merasa kita akan terus ngamuk rasanya hati kita ini kalau kita tidak tahu apa hamba. Mau jadi hamba? Amin. Beda ya, kalau hamba iblis dulu kita dibawa kepada kematian. Tapi kalau hamba Tuhan, apapun yang disuruhkan Tuhan dari kita, pernah nggak hamba dari bawah? Itu ada hambanya ya. Dia kita memang tahu. Jadi kalau hamba itu dia wajib menuruti tuannya. Ya kalau itu dulu tangan itu tandanya bahwa tangan tuannya atau barang tuannya yang tertentu dengan dia menjadi ininya miliknya gitu. Jadi hamba itu dia nurut aja. Dan itu bagi kita susah. Bagi saya susah, lebih lagi bagi saya susah. Lebih lagi bagi saya susah. Langsung memberontak. Makanya setelah aku menjadi hamba itu dulu. Kesadaran kita menjadi hamba lah yang membuat kita berkata jadilah padamu seperti itu. Amin. Kalau tidak begitu tak bisa saudara. Kita akan cenderung protes dan terima. Bagus saya tidak usah bergereja. Tapi kalau kita tahu Tuhan akan hamba, makanya kita katakan kalau kamu melakukan sesuatu, katakan begini di akhir dari yang kau lakukan itu. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Maria memposisikan dirinya sebagai hamba sehingga dia bisa berkata, tidak apa-apa aku hamil di luar bukan di luar nikah, tidak apa-apa aku hamil tanpa suami, tidak apa-apa aku nanti dirajam sampai dengan batu sampai mati, tidak apa-apa aku diomongin, tidak apa-apa aku diceraikan. Bayangkan, kenapa? Karena aku ini hamba. Kalau zaman dulu hamba itu sama nyawanya sendiri pun tidak punya hak. Ya kalau baca di perjanjian lama, hamba itu untuk hidup pun dia tidak punya hak. Kalau bosnya matikan dia pun dia ada tuntutan. Jadi kalau kita punya pemikiran aku ini hamba, kita bisa berkata jadilah. Walaupun resikonya begini, resikonya sakit, resikonya begini. Tapi apa yang saya lakukan, saya ini hanya seorang hamba. Silahkan Tuhan. Itulah yang kita dengar. Bagi orang yang menerima
Betul. Nah, enggak. Contohnya JJ lah. Ini JJ 10 juta, paling bang turun yang ambil. Benar enggak? Masa dikasih sama si JJ yang masih kecil? Mamanya yang kelola, mamanya yang ambil. Orang maju dari timur datang kepada Yesus, keluarkan emas, perak, kemenyan dan harta-harta yang indah yang lain. Memang untuk Yesus? Enggak, mamanya. Makanya orang yang mau menjadi hamba itu, Untuk beli susu kemudian Denko. kita mendapat kemuliaan dari itu. Nice game. Ketika orang majus menyembah, ya ketika orang majus menyembah, yang ikut dapat penyembahan, Maria dapat nggak? Atau gini, Maria tolong lepaskan dulu Yesus itu, bikin dulu dia sendiri, ayo menyembah dia. Enggak kan? Yesus tetap di pangkuan Maria, orang majus dari timur menyembah. Artinya apa? Orang yang masuk dalam kasih karunia, orang yang mau menjadi hamba, orang yang mau berkata jadilah padaku seperti yang baikkan, dia dipermuliakan sama seperti Tuhan dipermuliakan. Maria mendapat penyembahan loh, walaupun dia tidak meminta. Tapi karena Yesus, dia terimbas kemuliaan. Amin. Itu luar biasa juga. Jadi Maria itu juga memberi pelajaran bagi kita. Memang sulit ketika kita berkata Tuhan jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Memang sulit kita untuk menjadi hamba. Memang sulit untuk berkata Tuhan aku menjadi seorang hamba. Sulit memang, aduh, apalagi seperti saya yang keras kepala sudah susah jadi hamba, jadi bos. Tapi harus belajar. Ya firman lah yang terus mengkikis kita. Firman lah yang terus mengkikis semua keegoisan kita. Tuhan lah dengan kuasanya terus mengkikis kita dengan memandang kita. Amin. Siap jadi hamba? Amin. Ya, jadi hamba. Dan tidak enak jadi hamba. Ya, nanti kali kalau nanti persatuan semua yang detail dan semua tiba-tiba dikapel. Ini kan ya, kalau senang jadi hamba ya. Tidak ada orang senang jadi hamba. Tapi kalau tahu dekat di balik semuanya, kita berkata, oh bolehlah. Ujungnya, makanya Tuhan bilang apa? Pandang kemuliaan yang sedang menantikan engkau. Jangan lihat penderitaan sedang kau alami, tapi pandang upah yang sedang menunggu engkau. Karena upah yang sedang menunggu engkau jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari penderitaan yang sedang alami. Apa proses-proses yang kita alami? Ya, saya baca sekali lagi saudara sebagai penutup. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia berpikir dulu, Yusuf akan menceraikannya. Kan kita lihat saudara, ketika Tuhan bekerja dalam hidup orang yang mendapatkan kasih karunia, tidak mengerikan seperti yang kita pikirkan. Ya, Yusuf dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Tidak hanya sendiri oleh malaikat. Kamu jangan tinggalkan, karena kamu pun harus ikut dalam rencana. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan saudara, ya kita akan mendapatkan pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Mau jadi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, siaplah untuk menjadi hamba. Ya siaplah memberikan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan semuanya itu untuk kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bantu berdiri saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Haleluya.
kehadiran Tuhan bagi kami adalah anugerah besar. Ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa-dosa. Oleh karena itu Tuhan sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia, biarlah kami hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Bukan lagi kekuatan kami, bukan lagi kehebatan kami, bukan lagi pikiran kami, tapi kami hidup berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan biarlah kami punya hati seorang hamba, di mana Tuhan sudah menebus kami, yang dahulu kami ada dalam kegelapan, Tuhan bawa kami kepada terang yang ajaib. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami ketaatan, berikan kami Tuhan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena penebusan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima yang sudah dilakukan Tuhan siang hari ini. Yes. Nantiasa mengingatkan kepada kami Yes. bahwa kami adalah seorang hamba, bahwa kami lahir tidak dari diri kami, tapi dari kekuatan Roh. Sehingga tidak pernah ada kata menyerah dalam kami. Tidak ada kata yang mustahil bagi kami. Tuhan Yesus tolong kami lewat Roh dan firman, terus melatih kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Berikan kami hati yang terbuka, hati yang rela untuk Tuhan pimpin, hati yang rela untuk Tuhan bentuk. Amin. Karena kami tahu tuntutan Tuhan dan rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Haleluya. Biar kami Tuhan tidak ada dalam ketakutan, tidak ada dalam kekhawatiran, tidak ada dalam kebingungan, Amin. tidak ada dalam prasangka buruk kepada Tuhan. Tapi kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang mendengarkan di tempat ini. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Boleh Yesus. memberikan diri kami dilatih terus Tuhan seperti yang Yes. Tuhan mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh bekerja di hati kami. Kerjalah. Memerintahkan setiap kata firman Tuhan yang di hati Amin. kami Tuhan. Dalam Sehingga nama firman Yesus. ini tidak lepas begitu saja, tapi terus menjadi Tuhan pelita bagi kami. Amin. Yang mengingatkan kami senantiasa ketika kami sudah tidak melihat lagi Tuhan jalan keluar. Ketika kami Tuhan tidak menerima kenyataan, tapi kami boleh melihat kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Setiap kita dilepas pribadi di tempat ini yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, juga mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini juga kami berdoa Tuhan. Ya, Untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu, di tangan-Mu. Kami boleh hidup di bangsa yang aman sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Yes. Oleh karena itu tetap kami ucapkan berkat atas Indonesia, Dalam atas nama pemerintah kami di dalam nama Yesus. Diberkati mereka Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di hati mereka. Amin. Sehingga mereka boleh Tuhan merintah dalam takut akan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Seperti janji firman Tuhan, kami para penguasa dari tangan Tuhan. Engkau alirkan kemana Engkau mau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah hati para pemimpin kami, hati bangsa kami ada di tangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Kaltara. Dalam nama Yesus, Kaltara diberkati oleh Di dalam nama Tuhan Kabupaten Tanah Tir diberkati oleh Jadi Tuhan provinsi yang aman. Haleluya. Jadi provinsi yang damai, provinsi yang maju. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. KTT Tuhan kota di mana Tuhan tempatkan Yes. kami. Diberkatilah kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk sidang di tempat ini. Berdoa untuk kembali yang sudah kau percayakan. Tuhan senantiasa menemukan, menguatkan. Sehingga hamba-Mu itu terus berjalan dalam rencana Tuhan. Yes. Jalan Tuhan dalam Di hidup. arahan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala tantangan, segala kondisi apapun yang mungkin menggoyahkan Tuhan hamba-Mu ini, kami tahu bersama dengan Tuhan dia akan tetap berdiri teguh di dalam Dalam nama Yesus. Berkati juga kepada pelayan-pelayan Tuhan. Yes. Dan kami yang sudah memberi hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami Yes. Tuhan menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kesetiaan, berikan Yes. kami ketaatan. Karena Yes. kami bukan melayani manusia, kami Yes. bukan melayani organisasi, tapi kami melayani Tuhan, Raja segala raja, kepala gereja yang kami Amin. kasihi. Haleluya. Oleh karena itu tanamkan di hati kami, untuk kami terus memandang kepada Tuhan, untuk kami melihat